Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat, selalu menjaga kesehatan, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, kita selalu berdoa. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran tematika benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6. Adapun materinya yaitu bahan pembuat benda, kemudian musyawarah, dan yang ketiga adalah hubungan satuan panjang. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kalian perhatikan benda yang ada pada gambar tersebut. Nah, kira-kira ini gambar apa? Iya, toples, gelas, dan lampu. Kira-kira benda ini terbuat dari apa, nak? Iya, dia terbuat dari kaca. Bagaimana dengan sifat kaca? Kaca mempunyai sifat kedap air dan tembus cahaya. Kekurangannya dia mudah pecah. Ya. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Nah, benda ini terbuat dari apa? Kita lihat. Ya, benda ini terbuat dari logam. Bagaimana sifat benda logam? Sifatnya yaitu kuat, dapat dibentuk, dan baik sebagai penghantar panas. Nah, benda logam ini contoh-contohnya masih banyak lagi, bukan hanya sendok garpu, uang, terus cincin, masih banyak lagi ya, bisa kalian sebutkan. Nah, berikutnya adalah benda-benda yang terbuat dari karet. Bagaimana sifatnya? Karet memiliki sifat elastis dan kedap air. Ada contoh lain kecuali yang ada pada gambar. Banyak bahan-bahan atau benda-benda yang terbuat dari karet. Oke, sekarang kita lanjutkan ini. Pemilihan bahan ini dapat dijadikan benda berfungsi maksimal. Nah, di sini ada nama benda, terbuat dari bahan apa nanti, kemudian kelebihan dari bahan tersebut, dan kekurangan dari bahan tersebut. Contoh, nama benda yaitu daun jendela. Nah, seperti pada gambar ini adalah daun jendela. Terbuat dari bahannya dulu yaitu dari kayu. Bagaimana kelebihan bahan kayu ini? Kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Contohnya seperti kayu jati. Kekurangannya bagaimana? Kekurangannya yaitu salah satunya dapat terkena rayap, kemudian mudah terbakar. Nah, sekarang bahan yang kedua, kira-kira daun jendela terbuat dari apa ini? Iya, aluminium. Ya, ketutupan padi itu. Aluminium. Kelebihannya dari bahan tersebut adalah ringan, tidak dapat dimakan rayap. Ya. Kemudian kekurangannya yaitu tidak tahan benturan keras, mudah bengkok. Ya. Ini bahan yang terbuat dari aluminium. Oke, sekarang kita lanjutkan. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tentang bermusyawarah.
Nah, di dalam bermusyawarah itu tentunya memiliki keuntungan atau manfaat dalam melakukan musyawarah. Apa sajakah itu? Yang pertama, melatih berpendapat. Jadi kita bebas untuk berpendapat, mengeluarkan suara, ya, bebas untuk mengajukan pertanyaan, ya. Kemudian yang kedua adalah masalah segera selesai. Apa yang kita bahas, apa yang ada permasalahan itu segera dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Jadi semuanya merasa adil untuk menerima keputusan bersama dari hasil musyawarah. Oke, yang keempat, hasil keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak. Jadi tidak memberatkan satu orang. Jadi semuanya itu merasa diuntungkan. Kemudian yang kelima adalah dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Nah, dari sekian banyak orang punya pendapat satu sama lain berbeda. Nah, ini bisa disatukan menjadi satu pendapat dan menjadi sebuah keputusan, ya. Kemudian menunjukkan adanya kebersamaan. Nah, jadi setelah ada hasil musyawarah, maka kebersamaan ini akan muncul setelah melakukan kegiatan musyawarah. Oke, sekarang cara menghormati pendapat teman. Nah, bagaimana cara menghormati pendapat teman? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman. Kemudian memberi kesempatan teman untuk mengemukakan pendapat. Jadi pendapat orang lain itu harus kita hargai. Kita beri kesempatan, ya, untuk mengajukan saran dan usul seperti pendapat itu. Kemudian tidak berkecil hati apabila pendapat teman diterima. Jadi kita harus ikhlas. Misalnya pendapat kita itu tidak diterima oleh peserta musyawarah. Oke, tidak memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain. Ya, jadi nggak boleh, ya, memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Ya, apa yang menjadi keinginan kita itu harus diterima di dalam bermusyawarah, itu juga tidak boleh. Dan jika kita menghormati pendapat, maka tidak akan terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan di antara peserta musyawarah. Maka kita akan disukai oleh orang lain. Oke, sekarang kita melanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang hubungan antara CM dengan M. Apa CM dengan M itu? CM itu apa? Ya, sentimeter. Sedangkan M, meter. Ya. Hubungan antara sentimeter dengan meter. Ini salah satu contohnya. Misal, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kemudian kalau 5 meter kira-kira berapa cm? Iya, yaitu 500 cm. Sekarang perhatikan contoh 1. Ya. 3 meter 15 cm. Maksudnya 3 meter lebih 15 cm, yaitu bagaimana caranya? Kita lihat cara. 3 meter 15 cm kita uraikan dulu. Yang pertama, 3 meter itu sama dengan 300
cm, 3 meter ya, seperti pada contoh yang di atas tadi. Kemudian 15 cm itu sama dengan 15 cm. Jadi semuanya dijadikan apa nak? Cm. Setelah semua dijadikan cm, kemudian 300 cm ditambah dengan 15 cm sama dengan kira-kira berapa? Ya, 315 cm. Jadi 3 meter 15 cm sama dengan 315 cm. Ya, ini kalau dijadikan cm. Sekarang contoh kedua. 520 cm sama dengan berapa kira-kira? Nah, kita lihat caranya dulu. Nah, ini 520 cm ini juga dipecah dulu ya. Dipecah dulu. Yang pertama 500 cm ditambah dengan 20 cm, dipecah dulu ya. 500 cm ditambah 20 cm. Kemudian 500 cm diubah menjadi 5 meter dan 20 cm diubah menjadi meter, bisa nggak? Tidak bisa, maka dia tetap 20 cm. Maka 5 meter 20 cm, karena 20 cm tadi tidak bisa diubah ke meter. Nanti hasilnya pecahan ya, 0,2. Oke, jadi 520 cm sama dengan 3 meter 20 cm, atau dibaca 5 meter lebih 20 cm. Bagaimana anak-anak? Kalian bisa paham dengan penjelasan saya? Nanti kalian bisa belajar dengan orang tua, kakak, atau saudara kalian. Oke, kita lanjut lagi. Baiklah, sekarang kita perhatikan soal di bawah ini. 3 meter 13 cm, 7 meter 8 cm, 4 meter 50 cm, 230 cm sama dengan meter cm, 192 cm meter cm, 405 cm meter ke meter dan cm. Nah, sekarang pada soal yang pertama, 3 meter 13 cm, kira-kira berapa? Ya, 313 cm. Kalau 7 meter 8 cm menjadi 708 cm. Karena 7 meter itu sama dengan 700 cm. 8 cm ya tetap 8 cm. Sehingga 700 ditambah 8 sama dengan 708. Contoh seperti nomor 3. 4 meter 50 cm sama dengan cm. 4 meter itu berapa cm? 400. 50 cm berapa cm? Tetap 50 cm. Berarti 4 ya, tadi 400 cm ditambah 50 cm sama dengan 450 cm. Oke, sekarang berikutnya yang nomor 3. 230 cm sama dengan meter dan dijadikan cm. Nah, 230 cm ini juga diubah dulu, yaitu 200 cm ditambah 30 cm. 200 cm dijadikan meter, jadi berapa? Ya,
ya. Jadi berapa? 2 meter. Kemudian 30 cm. Kalau 192, 1 meter 92 cm. Kalau 405, 4 meter 5 cm. Nah, ini ya anak-anakku, ini adalah pembelajaran tentang hubungan sentimeter dengan meter. Ingat-ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Oke, baiklah anak-anak. Saya kira pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian dulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi mendapatkan manfaat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang benar. Jangan lupa kita selalu berbuat baik. Dan untuk anak-anakku semuanya, kalian tetap semangat, semangat, semangat. Jangan sampai loyo, ya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.